Di bar ini, para lelaki bisa minum ASI langsung dari sumbernya loh. Iya, dari sumbernya. Astaga. Halo everyone, kembali lagi bersamaku Natania di Kios Fakta. Hayo para pencari fakta, kita merapat yuk. Aku udah punya fakta menarik lagi nih yang akan aku bahas untuk kalian semua. Kali ini Kios Fakta akan membahas tentang fakta aneh dan unik dari negara Jepang. Udah gak sabar pengen tahu faktanya? Yuk mari rapatkan barisan. Aokigahara jadi lokasi bunuh diri favorit. Jepang sudah terkenal dengan negara yang mempunyai kasus bunuh diri terbanyak di dunia. Masalah ini bahkan sudah menjadi isu sosial berskala nasional. Beberapa lokasi favorit untuk bunuh diri di Jepang antara lain seperti stasiun kereta, Gunung Mihara, dan hutan Aokigahara. Nama Aokigahara sebagai lokasi bunuh diri favorit ini sudah menyebar hingga ke seluruh dunia loh teman-teman. Hutan Aokigahara terletak di bawah kaki Gunung Fuji. Kalian pasti langsung ngebayangin kan? Seindah apa pemandangannya? Hanya saja, pemandangan yang terlihat indah itu sebenarnya tidak seindah dengan kenyataannya, teman-teman. Pepohonan yang rimbun dan seragam di sana ternyata sering membuat orang tersesat juga. Dan bahkan, orang-orang Jepang meyakini bahwa hutan Aokigahara ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Yuri, hantu-hantu yang kerap mengajak orang-orang yang putus asa untuk bunuh diri. Hutan Aokigahara ini memang tempat yang sunyi dan damai. Mungkin banyak orang berpikir bahwa hutan ini merupakan tempat yang tepat untuk peristirahatan terakhir mereka, sehingga memungkinkan bagi sejumlah orang yang pergi ke Aokigahara hanya untuk mengakhiri hidup mereka dengan tenang tanpa adanya gangguan. Bahkan, sudah terjadi rata-rata 108 kasus bunuh diri di Aokigahara setiap tahunnya. Ih, serem banget ya. Kalian ada yang berani nggak masuk ke sana? Bar khusus sajikan ASI langsung dari sumbernya. Pada umumnya, bar menjadi tempat minum-minuman yang menyajikan beragam minuman keras seperti bir, alkohol, dan lain sebagainya. Namun, siapa sangka, salah satu bar di Jepang ini menyajikan jenis minuman yang justru sangat-sangat berbeda dengan bar pada umumnya, yaitu menyajikan ASI yang diambil langsung dari wanita cantik. Bar ini bernama Bonyu Bar, yang berarti bar susu ibu. Terletak di daerah Kabukicho, distrik hiburan malam terkenal di Tokyo. ASI yang disajikan di bar ini akan langsung diperah dari sumbernya, yaitu 3 orang ibu yang menyusui. Bagi pelanggan dewasa yang ingin menikmati ASI di bar ini, harus membayar sejumlah 2.000 yen yang nantinya pelanggan akan disuguhi segelas ASI yang langsung diperas dari 3 wanita cantik sebagai bartendernya. Dan uniknya lagi, jika pelanggan di sana merasa kurang puas, mereka bisa langsung mengonsumsi ASI langsung dari wanita cantik itu seperti anak bayi pada umumnya. Waduh, buat para lelaki yang lagi dengerin fakta ini, jangan-jangan kalian langsung pengen tancap gas ya? Nakal ya? Tapi yang pasti, ini gak gratis ya teman-teman. Mereka harus merogoh kocek sebesar 5.000 yen atau setara dengan 655.000 rupiah. Para bartender yang bekerja di bar itu semuanya berusia di bawah 30 tahun, yang pastinya masih terbilang cantik dan seksi. Para bartender yang cantik ini juga harus siap menjadi bartender untuk pelanggan mereka yang usianya rata-rata sudah menginjak 30-40 tahun. Kereta Jepang, salah satu yang paling tepat waktu di dunia. Jepang memiliki bullet train, yaitu kereta super cepat yang beroperasi di jalur-jalur Shinkansen. Tidak hanya super cepat, tetapi kereta-kereta ini juga sangat tepat waktu loh teman-teman. Nah, buat kalian yang suka ngaret, udah deh, kalian udah dipastikan akan ketinggalan kereta. Central Japan Railway Company
mengklaim bahwa waktu penundaan keberangkatan rata-rata kereta mereka adalah 0,9 menit atau 15 detik. Itu juga sudah termasuk penundaan karena sebab-sebab tidak terduga, seperti misalnya ada bencana alam. Jika memang terjadi penundaan, kondektur kereta pun akan menyampaikan permintaan maaf dan perusahaan kereta api akan mengeluarkan sertifikat penundaan. Tapi, biasanya jarang terjadi juga sih teman-teman penundaan pada kereta api ini. Festival membuat bayi menangis. Membuat bayi berhenti menangis pasti menjadi tantangan tersendiri kan bagi setiap orang tua. Biasanya, para orang tua akan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan tangisan anaknya, dengan mengajak si anak bermain maupun menuruti permintaannya. Ketika para orang tua berupaya agar anak mereka tidak menangis, di Jepang malah ada festival unik di mana para bayi akan disuruh menangis. Festival tersebut bernama Nakisumo atau Nakizumo, yang berarti sebagai sumo menangis. Dalam festival tradisional ini, para bayi yang menggemaskan itu akan dibuat menangis oleh para pesumo. Tradisi ini ternyata sudah berlangsung di beberapa daerah di Jepang sejak ratusan tahun yang lalu. Nakisumo biasanya diadakan pada setiap hari Minggu keempat di bulan April. Ketika acara festival ini berlangsung, biasanya banyak orang tua yang membawa bayi mereka ke kuil untuk ikut serta. Festival ini memang dibuat seperti pertandingan sumo, tapi tenang teman-teman, para pesumo tidak akan saling dorong kok. Melainkan, mereka akan berlomba untuk membuat para bayi menangis. Festival ini dilakukan juga bukan tanpa tujuan. Konon katanya ya teman-teman, semakin kencang bayi menangis, maka semakin banyak dewa yang memberkati. Tradisi memuja penis, vagina, dan payudara. Tidak hanya festival membuat bayi menangis yang jatuh pada bulan April. Namun selain itu, ada juga festival lain yang tidak kalah unik dan aneh. Yaps, festival pemujaan penis, vagina, dan payudara. Setiap tahun pada hari Minggu pertama di bulan April, ribuan orang di Jepang berbondong-bondong memadati jalan raya kota Kawasaki. Mereka beramai-ramai merayakan Kanamara Matsuri atau Hari Alat Kelamin Pria. Tapi ternyata teman-teman, pada saat festival ini berlangsung, mereka tidak hanya merayakan festival alat kelamin pria saja. Mereka juga merayakan Ososo Matsuri atau festival vagina. Festival ini merupakan festival tahunan yang rutin digelar di kuil Kanayama dan kuil Owagata. Biasanya, wisatawan pun bisa menyaksikan parade 3 patung penis raksasa yang diarak keliling kota. Kanamara Matsuri diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap alat kelamin dan kesuburan pria. Selain itu, festival ini juga merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit menular seksual. Ososo Matsuri pun diadakan karena konon katanya memuja sang dewi di kuil payudara akan memberikan berkah berupa kelahiran yang mudah. Selain itu, mereka juga percaya kalau jimat payudara yang sudah diberkati dengan doa bisa membawa kesembuhan bagi para wanita yang sedang sakit. Dalam tradisi Jepang, alat kelamin dan payudara merupakan perlambang kesuburan yang sangat dihargai. Jadi, bukan hal yang aneh lagi jika di sana ada kuil yang memajang ratusan replika penis, vagina, dan payudara. Oke everyone, sampai di sini dulu pembahasan fakta kali ini ya. Jangan lupa, Nathan tunggu like dan subscribe-nya. Dan kalian juga boleh loh komen di bawah buat request video fakta apa lagi yang akan kita bahas di Kios Fakta. Sampai jumpa, bye-bye!